bukan keluarga? Keluarga. Orang yang meninggal. Orang yang meninggal ada harta warisannya. Apakah tetangganya berhak mendapatkan warisan? Tidak. Pembantunya berhak mendapatkan warisan? Tidak. Yang mendapatkan warisan siapa? Keluarganya. Maka orang-orang yang mengambil warisannya Rasulullah dianggap keluarganya Rasulullah. Ya, secara agama. Ya, secara bukan secara fikih ya. Tidak seperti itu. Kemudian Ibu sekalian, tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ada satu kemuliaan salawat yang mungkin baru saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita semua. Kenapa salawat itu menjadi syarat diterimanya doa? Ya kan? Salawat ini ya. Jadi nanti Allah menerima doa kita kalau ada salawatnya. Penting sekali itu salawat itu. Bahkan ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa waktu yang aku siapkan untuk bersalawat kepadamu?" 1/4. Nabi mengatakan, "Iya, 1/4 waktunya." Jadi kalau waktu kita 24 jam, 1/4 berapa tuh? 1/4 dari 24? 6 jam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kau tambah, lebih baik. Rasulullah, bagaimana kalau saya jadikan 1/2 waktu saya untuk salawat? Nabi mengatakan, baik, tapi kalau kau tambah, lebih baik. Sampai sahabat mengatakan, kalau begitu saya jadikan semua waktuku untuk salawat. Nah, mungkin kita berpikir, loh, bukankah afdalul zikri la ilaha illallah, ya kan? Kan masih banyak ya kalimat yang paling dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi dan seterusnya. Kenapa salawat ini? Saya juga pikir-pikir, kenapa salawat terlalu mulia? Nah, ikhwas sekalian, masya Allah. Salawat ini satu kelebihannya. Kalau kita membaca la ilaha illallah, itu hubungan kita kepada Allah saja. Ya. Ternyata kalau kita baca salawat, apa bacaannya salawat ini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang bersalawat sudah pasti berzikir tidak? Pasti berzikir. Allahumma, menyebut nama Allah, pasti zikir tuh. Kedua, orang yang salawat berdoa tidak? Nabi mengatakan mukhul ibadah, doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Itu dua. Yang ketiga, orang bersalawat kepada siapa yang kita mintakan permohonan? Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Manusia yang paling dicintai Allah. Analoginya begini mungkin. Wallahul mathalul a'la, meskipun tidak boleh dilanjutkan kepada Allah. Kalau kita orang tua punya anak kita sangat sayangi. Kira-kira kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, misalnya Syahril mau berbuat baik kepada saya, ada makanan yang sangat enak, dia langsung serahkan ke saya. Baik tidak itu? Baik. Tapi kalau Syahril serahkan makanan enak itu ke anak saya, ya tentu kan untuk saya juga. Kira-kira mana yang lebih baik? Pilihan pertama atau kedua? Kita itu lebih senang kalau diberikan kepada orang yang kita cintai. Iya. Itu orang tua justru lebih senang itu kalau dibelikan hadiah. Misalnya ada orang lain memberikan hadiah anak kita atau kita langsung.
Tapi kalau anak kita dibelikan, anak kita senang, kita juga senang. Dua senang. Jadi salawat ini membuat Allah senang, membuat Rasulullah senang. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang karena dalam salawat ini ada unsur kesyukuran. Ya kan? Allah memandang kita sebagai hamba yang sangat bersyukur. Kira-kira siapa manusia yang paling berjasa terhadap manusia? Umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabilah manusia yang paling berjasa bagi manusia lain. Bayangkan kalau bukan Nabi kita tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya bersalawat dengan pandangan rahmat. Melihat kita sebagai hamba yang pintar berterima kasih. Buktinya dia berterima kasih kepada orang yang sangat dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah mungkin kenapa salawat itu menjadi hal yang sangat penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Intinya kalau kita bersalawat terjalin dua komunikasi. Komunikasi kepada Allah dalam bentuk zikir dan komunikasi kepada Rasulullah dalam bentuk salawat. Ya, karena cinta Allah dengan cinta Rasul itu dua sisi mata uang yang tidak dipisah. Gimana itu? Tidak mungkin kita cinta Allah kalau tidak cinta Rasul. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita cinta Rasul kalau tidak cinta Allah. Itu tidak bisa juga. Ya, maka ketika tergabung ini semua menjadilah cinta luar biasa. Subhanallah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah dalam ayatnya mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, banyak-banyak baca sholawat. Subhanallah. Banyak-banyak baca salawat. Ya, ketika kita bersalawat, maka Allah senang karena kita berzikir kepada Allah dan kita berterima kasih kepada hamba yang paling Allah cintai. Pasti menambah senangnya Allah kepada kita. Ya. Karena kalau ada orang yang banyak berzikir terus tapi tidak bersalawat atau mungkin ketika mendengar nama Nabi disebut dia tidak berzikir, Nabi katakan siapa itu? Hah? Nabi katakan orang kikir. Seandainya ada orang tidak pernah putus zikirnya kepada Allah, orang tidak pernah berhenti zikirnya, dia zikir terus. Tapi saat disebut nama Nabi dia tidak berzikir, dia tidak bersalawat. Statusnya orang ini apa? Maka statusnya orang yang ahli zikir ini menjadi bakhil. Dan Allah tidak suka orang bakhil. Ya. Al-bakhilu qaribum ba'idun anin nas. Jauh dari manusia. Ba'idun ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Qaribum minan nar, dekat neraka. Jadi cukuplah stempel ketika kita malas berselawat membuat stempel buruk bagi kita sebagai orang bakhil. Hati-hati kalau disebut nama Nabi tidak berselawat. Stempel itu langsung Anda bakhil. Dipahami dari ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, dianggap hamba itu sebagai as-sakhi, penderma kalau dia berselawat. Sebaliknya kan begitu maknanya. Allahumma shalli. Ya. Dan as-sahi, orang penderma kata Nabi SAW, qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minallah, dekat dengan Allah. Ba'idun anin nar, jauh dari neraka. Wah, itu bahaya sekali. Kalau kita tidak biasakan zikir, jangan-jangan suatu saat di dalam majelis, kalau kita jarang berselawat, khawatirnya nanti kalau ada satu majelis disebut namanya Rasulullah, kita tidak berselawat, langsung stempel itu otomatis bakhil.
Allah besar. Allah tidak suka ya orang yang bakhil. Kemudian ikhwas sekalian, tema kita malam ini sebenarnya adalah apa? Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berkorban di jalan Allah. Seringkali kita maknai pengorbanan itu sebagai sesuatu hal yang berat, yang susah. Ya. Sekarang coba kita memaknai pengorbanan ini sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Satu kisah, ada seorang wanita yang kerjanya selalu menyapu masjid di zamannya Rasulullah. Wanita ini tidak mampu berjihad, tidak punya harta untuk infak. Akhirnya apa? Dia setiap waktu membersihkan masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Ya. Maka ketika suatu saat Nabi melihat masjid tidak sebersih sebelumnya. Kemudian Nabi SAW mencari tahu ya, di mana wanita yang sering membersihkan masjid itu. Ternyata wanita itu telah meninggal dunia. Ya. Maka Nabi mengatakan, kenapa tidak disampaikan kepada saya? Kalau dia ternyata sudah berapa hari meninggal. Nabi baru tahu. Akhirnya Nabi SAW mencari kuburannya, bila antar saya ke kuburannya, kemudian beliau salat khusus di situ. Subhanallah. Coba. Ada di antara cucu Rasulullah SAW yang meninggal dan Rasulullah tidak saksikan. Ketika cucunya dari Zainab, anaknya yang pertama, sakit keras, maka disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak menjawab, tidak pergi, karena hanya mengirimkan pesan. Artinya sampai anak itu kemudian menjelang kematiannya Rasulullah tidak hadir. Ya. Dan tidak semua sahabat yang meninggal itu dihadiri jenazahnya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah sibuk. Dan tidak semua sahabat yang meninggal Nabi salat di kuburannya. Tidak semua. Ikhwas sekalian, kira-kira amalannya ini, orang ini hanya dengan membersihkan masjid itu sebagai bentuk pengorbanannya jalan Allah. Dia bersihkan masjid agar orang-orang yang sholat di masjid itu merasa senang, orang-orang yang ada di masjid merasa baik karena melihat masjidnya bersih, sehingga Nabi SAW mencari tahu di mana kuburannya dan pergi menyolatinya dan mendoakan khusus. Ini ikhwas sekalian, mungkin kita lihat sepele ini pengorbanannya. Iya. Tetapi karena dia betul-betul ikhlas berkorban di jalan Allah demi untuk kaum muslimin, akhirnya Nabi SAW berikan penghargaan. Jadi maksudnya bahwa pengorbanan ini tidak mesti hal-hal yang berat. Ya. Kita sekedar hadir di dalam taklim seperti ini, di samping kita hadir, itu juga menguatkan saudara kita. Ya. Di samping kita hadir, ya, apalagi kalau mengajak orang lain, mungkin bahasanya sederhana, tetapi itu sudah cukup untuk membuat pengorbanan kita. Jadi jangan dulu terlalu berpikir yang besar-besar dalam pengorbanan agama. Paling yang kecil-kecil saja. Berbuatlah yang paling kecil, yang kita mampu, yang kita paling ikhlas melakukannya. Maka itu merupakan bagian dari pengorbanan dalam agama. Ya, memudahkan urusan. Ya. Misalnya ketika ada info taklim misalnya, kita dengan ikhlas coba niatkan untuk ikut bantu agama dengan apa? Men-share. Subhanallah.
Ini kita sadari sekalian, betapa banyak tawaran kebaikan, tawaran dakwah yang sering ada di HP kita, kita tidak mampu men-share. Tidak mampu sekedar kirim. Tidak mampu kita. Mulai yang kecil. Sekedar memperhatikan ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, menjadi penyambung kebaikan. Itu saja dulu. Niatkan ada undangan untuk kebaikan, sekedar untuk perjuangan, datang ke Masjid Lembang. Berkorban dulu. Karena tidak akan mungkin kita mengharapkan saudara kita akan hadir kalau kita tidak hadir. Jadi bentuk pengorbanan kita di jalan Allah, sumbangsi kita, korbankan sedikit langkah waktu menuju ke sini. Ini kalau ikhlas mengundang orang lain. Jadi tidak perlu berpikir besar-besar. Ya. Sekedar menyampaikan informasi ke saudara kita. Kalau itu ikhlas, ya dengan hati yang ikhlas kita sampaikan, insya Allah yang baca nanti Allah yang sampaikan. Ya mungkin kita sampaikan lewat info, tapi Allah yang ajak hatinya. Seperti itu. Ya, jadi yang kecil-kecil saja. Ya. Sekedar mengajak orang lain, sekedar mengusahakan diri kita hadir, sekedar meramaikan taklim atau musyawarah, itu sudah bagian perjuangan. Perjuangan sekali itu. Karena tidak akan mungkin jadi hal-hal besar kalau tidak musyawarah orang. Tidak akan mungkin jadi hal-hal besar kalau kita tidak kumpul-kumpul seperti ini. Enggak ada rencana besar jadi. Enggak terjadi itu. Kalau tidak ada di antara sahabat yang rela untuk setiap waktu datang di majelisnya Rasulullah di awal dakwanya, tidak akan jadi besar itu. Tidak jadi itu besar. Kalau semuanya ketika Rasulullah SAW ajak di Baitul Arqam tidak hadir, enggak jadi dakwanya Rasulullah itu, enggak jadi. Enggak akan jadi. Ya. Tapi karena sahabat ini berkorban di jalan Allah, sekedar menghadirkan dirinya, sekedar ngajak orang lain, ya, akhirnya Allah berkahi. Ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh, maka orang akan ikut sungguh-sungguh. Termasuk ikhwas sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala, berkorban di jalan Allah. Mari kita meningkatkan kualitas diri, ya, kepada hal-hal yang kita ajak. Ya. Kita ajak orang ikut zikir, atau kita ajak orang untuk kebaikan berzikir kepada Allah, maka sebenarnya pengorbanan paling besar adalah bagaimana caranya agar apa yang kita ajak itu kita juga lakukan. Nah, itu yang paling besar itu. Ya, bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu kita lakukan terdahulu. Subhanallah. Itu kuat sekali pengaruhnya itu. Itulah pengorbanan yang paling besar. Mensolehkan diri. Ya. Mengusahakan kesalehan pada diri sendiri. Itulah pengorbanan dalam dakwah paling hebat itu. Abu Bakar tidak akan mungkin menjadi perantara. Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Zubair bin Awam masuk Islam. Kalau Abu Bakar tidak memiliki apa? Memiliki kebaikan pada dirinya. Nah, jadi mujahadah kita sekarang ini bagaimana mewujudkan kesolehan itu pada diri. Nah, itu. Ya. Diusahakan terus. Ya. Sekarang sudah ada, ditambah lagi. Itulah hakikat pengorbanan sebenarnya.
Ya, karena orang mudah sekali kita ajak, kita sampaikan kalau melihat kebaikan itu ada pada diri kita. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan karunia untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Jadi yang pertama, ikhwas sekalian, jadilah atau mulailah pengorbanan itu pada hal-hal yang kecil. Tak usah dulu pikir-pikir besar-besar. Ya, contoh misalnya, ya kita ingin mengajak orang lain untuk memperbanyak salawat, ya. Ya, kita memulai dulu banyak-banyak salawat. Nah, mudah nanti orang bersalawat juga. Kita ajak orang membaca Quran, subhanallah. Ya. Kita juga mulai dulu sehingga orang juga tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kata hikmah mengatakan, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Baik, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada siapa saja yang mengorbankan dirinya karena Allah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ya. Ada amal soleh yang kita ingin, ada kebaikan yang kita ingin sampaikan. Ya, kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Tinggal memulai kebaikan itu. Ya, kalau kita sudah mulai, kita mohon kepada Allah agar dibantu dan kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, maka pasti dan pasti Allah memudahkan kita sampai kepada kebaikan itu. Ya, termasuk ya berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah memohon agar kita ini dijadikan hamba-hambanya dan diberikan kemudahan untuk mengorbankan apapun yang ada pada diri kita. Mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan semua. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan membayar semua pengorbanan-pengorbanan kita. Man dalladhi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sebagaimana ayat yang pernah kita bahas terdahulu. Siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, siapapun yang menghutangi Allah, siapapun yang berbuat baik kepada Allah, itu artinya menghutangi Allah. Ya, jadi memberikan pinjaman kepada Allah itu tidak semata-mata dalam bentuk pengorbanan harta. Tidak. Ya, sekedar kita berbuat baik karena Allah, itu sudah memberikan hutang kepada Allah. Kalau bahasa kita balas budi. Ya, kalau kita bantu orang, ya, misalnya ada orang yang kita bantu, ya, memang tidak ada uang yang kita kasih, tapi kita selesaikan urusannya, mudahkan urusannya, pasti orang itu akan merasa berhutang budi kepada kita. Maka tidak ada alasan orang untuk berkorban di jalan Allah karena tidak ada harta. Itu bukan alasan. Ya, karena yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar berinfak dalam bentuk harta, tetapi kita melakukan sesuatu karena keikhlasan, ikhlas karena Allah, itu Allah sudah merasa terhutangi dengan pengorbanan kita. Ya, apapun itu kita lakukan, termasuk yang kita sampaikan tadi, hal-hal yang kita anggap sepele, yang kita anggap kecil. Kalau itu ikhlas, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah kalau itu ikhlas. Ya. Selama kita ikhlas melakukan sesuatu, maka tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Ya.
Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah selama kita ikhlas melakukan sesuatu. Ya. Apapun bentuknya. Maka di dalam kebaikan-kebaikan ikhwas sekalian, Allah bukakan setiap orang ya potensi masing-masing. Ya, apapun kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan hambanya dalam keadaan kosong dari fasilitas. Semua kita ini punya sesuatu yang bisa kita bisa kita manfaatkan di jalan Allah. Contoh misalnya, Allah berikan kita kemudahan untuk bergaul dengan teman-teman anak muda. Nah, di situ peluang kita. Karena tidak semuanya orang diberikan kemampuan untuk berkomunikasi kepada anak-anak muda, tidak semua, tidak mampu kita. Hatta seorang ulama pun kamu belum kamu mujurin Prabu ya, tidak mampu. Bisa itu di sini. Dan tidak setiap Ya, dan terus ya. tidak mesti Aku mau malam. orang Pagi itu mendapat hidayah dari satu orang. Saya Oleh karenanya kita lihat tidak semua sahabat itu mendapatkan hidayah lewat Rasulullah langsung, meskipun Rasulullah ada. Enggak. Ya, kan Rasulullah itu ada. Iya. Tapi tidak semua orang lewat dia. Ya meskipun sumbernya dari beliau tentu. Ya. Bahkan mayoritas sahabat-sahabat senior itu mendapatkan hidayah tidak langsung kepada Rasulullah dengar ceramah. Saya ulangi. Ya, mayoritas sahabat-sahabat senior itu mendapatkan hidayah dari Allah bukan langsung dengar Nabi ceramah, enggak. Utsman itu berkali-kali melihat Rasulullah ceramah. Tapi kok mendapatkan hidayah perantaraan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf sering dia bergaul bersama Nabi. Sering Nabi ceramah, sering melihat Nabi menyampaikan ajakan-ajakan di pasar-pasar karena dia juga penjual. Tapi dia waktu itu Allah tidak berikan hidayah untuk langsung ikuti kepada Nabi ini, Rasul ini. Nanti tuh lewat Abu Bakar baru jadi. Jadi mungkin saja ada seorang guru di satu kampung, Allah berikan orang masukkan, Allah berikan hidayah bukan lewat dia, tapi orang-orang yang mungkin tidak lebih orang yang mungkin lebih derajatnya lebih rendah. Contoh lain, ketika di Khaybar, penduduk Khaybar diutus Khalid bin Walid untuk mendakwai mereka. Beberapa hari Khalid sampai di sana, tak satu pun mau masuk Islam. Kemudian datang Ali pidato satu kali, satu kampung masuk Islam. Iya. Berbeda-beda kemampuan orang. Maka ikhwas sekalian, berkorban di jalan Allah pada setiap apa yang kita punya, yang kita bisa. Punya kemampuan komunikasi dengan teman-teman, manfaatkan itu. Ya, punya dimanapun komunitas kita berada dan punya link-link di situ, maka itu bagian dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas kalimat Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah berikan kita ini kenikmatan, fasilitas, maka sebagai bentuk syukur kita, ayo manfaatkan apa yang Allah berikan dari diri kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kecil, meskipun itu hal-hal yang sangat biasa, tapi kalau kita ikhlas, itu bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Ya, masuk waktu ya. Berapa lagi? Maka terakhir, ikhwas kalimat Allah, saya mengajak diri saya kepada kita semua banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara bentuk atau kemuliaan selawat itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan keceriaan pada hati kita. Rasa cinta di dalam hati kita mendalam kepada Nabi, tentu juga kepada Allah dan kepada umatnya, serta kepada sunnah-sunnah yang Allah ajarkan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.